this perfect love. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Bapak Ibu yang terkasih, tidak ada pesta yang tidak usai, karena untuk segalanya pasti ada kesudahannya. Itulah sebabnya, waspadalah akan kehidupan yang kita jalani hari ini, karena pasti akan berakhir di suatu saat ataupun di hari esok. Maka pikirkanlah apa yang terpenting bagi kita hari ini. Banyak orang salah fokus, sebab mereka akan membangun kehidupan ini seakan mereka akan hidup 1000 tahun lagi. Dan mereka mengumpulkan sebanyak-banyaknya apa yang dapat diraih secara duniawi, sehingga mereka melupakan bahwa yang dapat diraih juga dapat hilang dalam sekejap. Dan Tuhan yang sangat mengasihi kita juga kembali mengingatkan agar kita tahu apa yang harus kita lakukan semasa kita masih bernafas. Kristus menceritakan kisah perumpamaan tentang si orang kaya yang merasa telah cukup mengumpulkan dan telah tiba masanya untuk menikmati kekayaannya. Namun yang terjadi adalah ajal yang menjemputnya di saat ia masih memimpikan kelimpahan dan kenikmatan yang akan diraihnya di hari esok. Kristus hendak menyampaikan hal yang sangat penting bagi kita. Kristus berkata di dalam Lukas 12 ayat 15, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Dan di dalam Matius 16 ayat 26 dikatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Dan di dalam Yakobus 4 ayat 14 dikatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jika demikian, apa yang paling berarti bagi kita sampai mampu memenuhi dan menguasai hati dan pikiran kita siang dan malam? Seberapakah kita memberi nilai untuk kehidupan kekal yang Tuhan janjikan? Dan di manakah kita investasikan kehidupan kita? Jikalau malam ini tiba waktunya untuk kita, apakah yang dapat kita banggakan yang bisa menjadi bekal untuk kehidupan yang akan datang? Maka saudara-saudaraku yang terkasih, sadarilah bahwa ini adalah saatnya yang tepat untuk membenahi diri. Karena bagi setiap kita pasti ada akhirnya. Mungkin kita tidak pernah mengetahui kapan waktunya, tapi waktu itu pasti akan datang juga. Saat ini, ketika kita masih bernafas, maka hal yang utama adalah bagaimana hidup ini sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jika kita diberkati,
maka itu untuk menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan. Berhentilah untuk menjadi serakah dan hidup hanya bagi diri sendiri. Sebab di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itulah sebabnya segala sesuatu yang kita miliki akan habis dan lenyap. Karena dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikian yang tertulis di dalam 1 Yohanes 2 ayat 17. Janganlah kita hidup seperti si orang kaya dalam perumpamaan Kristus, yang berhasil menimbun banyak untuk dirinya sendiri, tetapi tidak sempat ia nikmati. Maka perhatikanlah kehidupan kekal yang akan kita dapatkan. Apa yang ada saat ini bukan milik kita. Semua dapat hilang dalam sekejap. Jadi, jangan terlalu keras memegangnya, karena hal itu tidak dapat menyelamatkan kita. Sebab dari semua itu, pengenalan akan Tuhan lebih mulia dari segalanya. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, utamakanlah mengikuti kehendak Tuhan di atas segala yang lain. Melakukan apa yang diperintahkannya agar kita dilayakkan di hadapan tahta pengadilan Kristus nanti. Tuhan Yesus memberkati.